selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil presentasi kami atau hasil karya kami. Sebelum kami memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Danilo Baban, kelas 81 SMP Negeri 1 Siborongkol. Perkenalkan, nama saya Amelia Desiana Baban, kelas 81 dari SMP Negeri 1 Siborongkol. Perkenalkan, nama saya Sonen Putri Pane dari kelas 81 dari Negeri 1 Siborongkol. Perkenalkan, nama saya Gloris Sugabanian, kelas 81 dari SMP Negeri 1 Siborongkol. Guru pembimbing kami dalam hal mempresentasikan ini adalah Pak TM, SPD, MPD. Mari kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi atau hasil karya kami, kita harus mengetahui dulu apa itu sel. Sel adalah struktural atau bagian terkecil pada suatu organisme. Ada juga loh sejarah sel. Sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Dia menyayat gabus dengan setipis-tipisnya dan dia mengamatinya dengan mikroskop sederhana. Dia menamakan itu atau rongga-rongga tersebut sebagai sel. Dan pada tahun 200 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1839, ada dua ilmuwan yang bernama Matthias Slede dan Thomas Seswan yang ingin meneliti apakah pada tumbuhan dan hewan ada sel, dan mereka mengungkapkan ada sel pada tumbuhan dan hewan. Matthias Slede mengungkap bahwa pada tumbuhan ada sel, sedangkan pada hewan diungkapkan oleh Thomas Seswan. Sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariota dan eukariota. Prokariota adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau contohnya seperti alga biru, dan eukariota adalah sel yang memiliki membran inti seperti tumbuhan dan hewan. Untuk struktural sel dilanjut oleh kawan saya dulu. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel berbentuk jaringan saluran membran yang berfungsi sebagai tempat sintesis, pengolahan, dan transportasi zat di dalam sel. RE kasar menghasilkan protein, sedangkan RE halus menghasilkan lemak, serta membantu proses detoksifikasi dan penyimpanan ion hidrogen. Kloroplast. Kloroplast adalah organel pada sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplast banyak terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau, terutama daun. Nukleus. Nukleus adalah organel yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel tumbuhan. Nukleus menyimpan materi genetik atau DNA dan mengatur proses seperti pertumbuhan, pembelahan sel, serta sintesis protein. Lisosom. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim proteina dan berfungsi menguraikan zat sisa, organel yang rusak, serta bahan yang tidak diperlukan lagi oleh sel. Pada sel tumbuhan, fungsi ini sebagian besar juga dilakukan oleh vaskula. Mitokondria. Mitokondria adalah organel pada sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat replikasi sel, yaitu proses mengubah zat makanan menjadi energi atau ATP. Energi ini digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas dan pertumbuhan sel tumbuhan. Vakuola. Vakuola adalah organel berukuran kecil besar yang berfungsi menyimpan air, cadangan makanan, pigmen, dan zat sisa. Vakuola juga membantu menjaga tekanan tukar sehingga sel tetap kaku dan tumbuhan dapat berdiri tegak. Ribosom adalah organel kecil dalam sel yang berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Protein yang dihasilkan digunakan di pertumbuhan, perbaikan, dan menjalankan berbagai fungsi sel tumbuhan. Badan Golgi adalah organel yang berfungsi mendistribusi, mengeras, menyimpan, dan mendistribusikan protein. Saat lipid ke bagian sel yang membutuhkan pada tumbuhan, badan Golgi juga berperan pembentukan komponen dinding sel. Sitoplasma merupakan cairan tebal yang mengisi bagian dalam sel dan menjadi tempat organel berada. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme serta membantu mengangkut zat di dalam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada sebuah kesalahan mohon dimaklumi.
disampaikan ke orang lain